Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA online hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan tolong pimpin dan urapi kami, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Hari ini saya berikan tema didikan Tuhan. Kita akan baca dalam Amsal 29 ayat 16 sampai 27. Amsal 29 ayat 16 sampai 27 saya akan bacakan secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih baik bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang yang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Nah, itulah ayat kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, walau orang beriman dapat melakukan yang benar, namun harus diakui kecenderungan manusia adalah melakukan pelanggaran. Karena itu, didikan dan hukum sangat penting dalam hidup ini. Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini mengatakan bahwa dengan mendidik anak kita, maka ia akan mendatangkan ketentraman dan sukacita kepada kita. Hukum sangat penting agar rakyat tidak menjadi liar. Orang yang berpegang pada hukum berbahagia. Tidak cukup mengajar seorang hamba dengan kata-kata, karena walau ia mengerti, kecenderungannya tidak mengindahkannya. Siapa memanjakan hambanya sejak muda akan menjadikan dia keras kepala. Ketika seseorang memihak kepada orang yang berbuat salah seperti pencuri dan tidak mau bersaksi terhadap kejahatannya, dia akan membenci dirinya sendiri. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa pentingnya mendidik anak dan orang-orang yang ada di bawah otoritas kita. Dengan adanya hukum, kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jika anak atau hamba tidak dididik dengan benar, maka pada akhirnya ia akan menjadi keras kepala, sulit dididik lagi. Mendidik bukanlah sekedar mengajar. Sebab kecenderungan manusia adalah tidak mengindahkan apa yang diajar. Jadi mendidik harus mencakup melatih dan memberi pendisiplinan. Jika kita memanjakan dan tidak mau bersaksi ketika orang dekat kita berbuat salah, pada akhirnya kita akan membenci diri kita sendiri. Jangan berpikir bahwa seorang anak dapat berbuat baik dengan sendirinya. Didikan dan ketaatan kepada hukum merupakan proses yang penting. Allah mengecam Imam Eli yang tidak mendisiplinkan anaknya. Allah bahkan menuduh Imam Eli lebih mementingkan atau menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Itu ada dalam 1 Samuel 2 ayat 29.
Allah menganggap serius dosa orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk takut akan Allah. Allah memberikan kepada kita tugas besar dalam mendidik orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Mari kita melakukan tugas itu dengan serius, karena pengaruhnya sangatlah besar. Jika dari awal seorang anak, atau mungkin kita mempunyai seorang anak buah atau banyak anak buah, atau keluarga yang besar dalam kehidupan kita, kita harus bisa memberikan teladan kepada mereka. Mendidik bukan hanya dengan kata-kata saja, mendidik bukan hanya dengan memberikan materi-materi yang baik saja, bukan, atau memberikan kesaksian-kesaksian, tapi mendidik juga harus dengan teladan kehidupan kita sendiri. Jika kita tidak bisa memberikan teladan, hanya bisa mendidik, tapi tidak bisa memberikan contoh, itu tidak akan memberikan keberhasilan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Maka, selain kita mendidik orang-orang yang dipercayakan kepada kita, kita juga harus mendidik diri kita sendiri. Karena jika kita menghendaki orang-orang tunduk atau taat, atau menurut apa yang kita katakan, berarti syarat utamanya adalah kita juga harus menurut atau taat kepada otoritas yang di atas kita. Dalam hal ini adalah pemimpin kita, atau terlebih lagi Tuhan yang menjadi teladan kita, yang menjadi guru atau gembala kehidupan kita. Nah, jika keberhasilan terjadi dalam kehidupan kita dalam mendidik orang-orang atau anak yang dipercayakan kepada kita, maka itu akan memberikan sukacita kepada kita. Mereka tidak akan memberikan banyak masalah, karena mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka akan menyukakan hati kita di usia kita yang tua nanti. Tetapi jika kita gagal di dalam mendidik mereka, maka mereka akan memiliki banyak masalah. Sehingga kita pun sebagai pimpinan atau sebagai orang tua, kita akan mengalami kesedihan yang sangat luar biasa ketika orang-orang yang dipercayakan kepada kita, terlebih anak-anak kita, mereka berlaku yang tidak baik atau tidak benar. Melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita yang adalah didikan dari Tuhan ini, kita juga mendidik anak-anak kita, mendidik orang-orang yang dipercayakan kepada kita dengan baik dan dengan benar. Tuhan sudah benar di dalam mendidik kita, maka kita pun juga harus benar di dalam mendidik orang-orang atau anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadi saksi bagi mereka, menjadi teladan bagi mereka semua. Alangkah indahnya jika kehidupan kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang terdidik, baik keluarga kita, anak-anak kita, jemaat di gereja kita, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik dengan baik, maka luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita termasuk orang-orang yang akan menerima berkat-berkat dari Tuhan, terlebih berkat-berkat sukacita di dalam kita mengiring Tuhan. Karena kita ada di lingkungan orang-orang yang terdidik, orang-orang yang baik, yang tahu bagaimana menghormati, yang tahu bagaimana menghargai, yang tahu bagaimana mengasihi, yang tahu bagaimana memberikan pertolongan, bantuan, dan lain sebagainya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satu tujuan di dalam kita mendidik orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara firman Tuhan hari ini. Yang singkat ini biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami, mengajarkan kepada kami agar kami selalu mendidik orang-orang atau anak-anak yang dipercayakan kepada kami, sehingga kami beroleh sukacita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang nanti. Karena dengan sukacita itu kami akan sanggup menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan,
Ajari kami, agar kami dapat mendidik anak-anak atau orang-orang yang dipercayakan kepada kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu merasakan sukacita yang dari Engkau. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.